Sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana cara mengcopy dan paste kode yang kita dapatkan melalui sumber di luar ya, sehingga kita bisa menciptakan sebuah robot pertama kita sendiri dengan kode yang diciptakan oleh orang lain. Nah, tapi sebelum kita menggunakan itu sebagai kegiatan trading kita, alias kita menggunakan robot itu untuk akun trading kita harus mengetahui dulu gimana cara kerja dari robot tersebut. Jangan langsung kita gunakan gitu aja ya tanpa kita tahu. Nah, biasanya si pencipta dari kode tersebut akan menuliskannya secara garis besar ya, bagaimana fungsi dari robot tersebut bekerja. Dan di sini saya sebagai pencipta dari simbol robot ini, saya akan menjelaskan sedikit ya tentang bagaimana fungsi robot ini. Jadi robot ini akan bekerja dengan 3 external input ya, dengan beberapa external input. Ada jam, lot, SLTP, dan periode MA. Di sini kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita, atau kita bisa menggunakan strategi tester untuk mengetahui bagaimana setting yang terbaik. Ini akan saya bahas di video lain ya. Nah, itu yang pertama, external input. Lalu strategi trading ini adalah pertama menggunakan jam sebagai patokan awal. Jadi kita akan trading di sini, settingan defaultnya adalah pukul 9. Jadi setiap pukul 9 program akan mengukur apakah harga closing dari candle pada pukul 9 ini lebih kecil atau lebih besar dari closing candle sebelumnya. Kalau lebih besar akan apa, kalau lebih kecil akan apa. Nah, itu nanti akan ada programnya. Tapi intinya adalah kita bisa menentukan pada pukul berapa pola itu terjadi. Atau kita juga bisa menggunakan strategi tester untuk mengetahui pada pukul berapa sebenarnya akan terjadi pola-pola tertentu. Itu yang pertama ya, kita akan trading tiap pukul 9 atau sesuai dengan jam di mana kita settingnya. Bisa pukul 10, 11, 12, dan sebagainya. Nah, lalu setelah program bertanya, apakah ini sesuai dengan settingan jam kita, jam 9 mungkin, misalkan sudah jam 9 gitu ya. Lalu program akan bertanya di sini ya, di baris ke-46. Coba saya zoom. Jadi jika harga candle open pertama ya, candle yang saat ini terjadi lebih kecil dari open pada pukul 9, harga open di 9 candle sebelumnya ya, maksud saya. Jadi ini untuk meningkatkan variabilitas ya. Jadi open ini akan mengikuti jam yang kita setting. Kalau kita setting jam 12, maka ini akan menghitung 12 candle terakhir. Kalau kita setting jamnya di 9, maka akan mengikuti 9 candle terakhir. Jadi program akan bertanya, apakah candle saat ini lebih kecil dari 9 candle sebelumnya? Jika iya, ya, maka akan ditanya lagi dengan moving average. Apakah closing candle lebih kecil dari MA? Jika iya, maka akan posisi buy. Sesimpel itu ya. Dan jika kebalikannya, jika lebih besar dari MA, maka akan posisi sell. Sesimpel itu. Nah, agar trading kita tidak mengalami overtrade ya, alias tidak terlalu banyak order yang terbuka, maka kita menggunakan strategi satu order dalam satu waktu. Artinya tidak akan ada 2 order yang terbuka. Sebelum kita melakukan order kedua, kita akan menutup order yang sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan di sini ya, yang ada di baris ke 37. Price sama dengan order close, tiket, lot, order close price, 10. Ini adalah perintah untuk menutup order. Jadi ketika ada order yang terbuka, maka kita akan perintahkan untuk menutup order tersebut. Oke, jadi cukup simple. Jadi kalau kita urutkan dari awal, ada external input, kita bisa setting, ada 1, 2, 3, 4, 5 external input. Lalu trading akan dilakukan tiap pukul sesuai dengan jam yang kita setting. Lalu setelah menggunakan jam dan perbandingan candle, kita akan gunakan filter kedua, yaitu MA sebagai indikator. Lalu agar kita tidak melakukan overtrade, kita gunakan strategi satu order terbuka.
Jadi tidak akan ada dua order yang terbuka, hanya ada satu order yang terbuka untuk menghindari overtrade. Jadi begitu strategi trading yang saya ciptakan pada Simple Robot ini. Semoga Anda paham dan terima kasih.